Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Ester pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teramat baik hadir dan menganugerahkan kasih setiamu yang selalu di dalam kehidupan kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Ester pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnya di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda membela diri? Pernahkah Anda merasakan nyawamu terancam? Pernahkah Anda merasakan bahwa hidupmu sepertinya tidak dihargai? Pernahkah Anda merasakan bahwa hidupmu sepertinya ada di tangan orang lain? Ya, bukan mau mengatakan kalau dulu ada guru kita itu bilangnya, guru kilar itu, ingat ya, nyawamu di ujung pena saya. Itu memang sesuatu yang mengerikan juga, apalagi untuk anak-anak sekolah, untuk anak SD atau SMP barangkali. Itu hal yang mengerikan. Tapi ini kisah bukan hanya bicara sesuatu yang, ya mungkin hanya sesuatu yang seperti ungkapan guru tadi, atau seperti ungkapan yang sambil lalu saja. Tapi ini benar kisah yang terjadi ketika di zaman Ester, di mana kehidupan bangsa Yahudi itu sangat mengerikan sekali. Di mana keberadaan mereka seperti apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan di pasal yang ketiga sebelumnya, bagaimana Haman sebagai perdana menteri karena melihat Mordekhai sebagai orang Israel tidak tunduk dan tidak menyembahnya, dan Haman berpikir, Haman bersepakat bagaimana untuk menghancurkan, bahkan menghanguskan, bahkan memusnahkan orang Yahudi ketika itu. Anda pasti teringat kisah Perang Dunia Kedua, Holocaust, bagaimana Nazi Hitler yang mau memusnahkan orang Yahudi, suku Yahudi dari muka bumi ini. Sampai 6 juta jiwa orang Yahudi mati terbunuh ketika itu.
Dan ternyata situasi itu tidak hanya berawal di situ saja, tapi juga sudah berawal dari kisah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kalimat yang saya katakan tadi. Hidup mereka terancam. Bangsa Yahudi itu merasa tidak dihargai, bangsa Yahudi itu tidak tenang dalam kehidupan mereka, sebab kehidupan mereka terancam dan ingin dibunuh, di bumi hanguskan. Kita bisa membayangkan ketakutan yang ketakutan yang luar biasa untuk setiap orang Yahudi ketika itu. Jangankan diancam untuk dibunuh, diancam untuk dilukai saja pun kita takutnya entah seperti apa gitu ya. Katakanlah kalau ketika orang Batak atau orang barangkali hampir semua ya, ketika ada yang mengatakan awas nanti ya, tengok nanti ya, enggak kuhabisi kau, kalau enggak kubunuh kau. Wah, itu repot itu bisa menjadi sebuah persoalan besar. Ancam mengancam pasti tidak diberkati di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi hal itu terjadi di dalam kehidupan orang Yahudi ketika itu. Sebab itu dinyatakanlah kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana keberadaan orang Yahudi yang justru bertindak, sekali lagi orang Yahudi yang justru bertindak menyelamatkan kehidupan mereka, menyelamatkan sukunya, menyelamatkan bangsanya dari kepunahan, dari dimusnahkan atas perintah Haman itu. 3 hal yang bisa kita lihat dalam topik ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana hukum yang dimeteraikan oleh raja untuk mereka mengadakan pembelaan diri mereka. Dan pembelaan diri itu yang mereka lakukan, itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam arti mereka di dalam koridor membela diri. Tidak bicara tentang sebuah pembalasan dendam, tidak bicara tentang bagaimana berbalik untuk memusnahkan orang-orang ketika itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bukan berbicara tentang pembalasan, pembantaian untuk Haman dan pasukannya. Tapi sekali lagi, tindakan ini adalah sebuah tindakan pembelaan diri. Kita tahu semut saja kalau diinjak akan menggigit. Itu bahasa yang kita kenal. Apalagilah manusia di dunia perjanjian lama yang berpikir bahwa tangan ganti tangan, mata ganti mata. Mereka berpikir sekali lagi bukan bicara tentang pembalasan dendam, it's not revenge, tapi bicara tentang sebuah pembelaan diri. Makanya ada istilah ya, yang mengatakan berani karena benar. Memang kalau kita tidak salah, ya sampai kemanapun kita akan mempertahankannya sebagai manusia. Kalau kita dituduh, kalau kita tidak dihakimi, ya kita pasti akan membela diri kita sebagai manusia. Dan itu adalah hak yang kita bawa sejak lahir dalam kehidupan kita. Ada pembelaan diri. Tapi sekali lagi, biarlah itu dalam koridor ketika kita benar di hadapan Tuhan. Lalu hal yang kedua yang kita lihat di dalam topik kita adalah, walaupun izin itu, hukum itu mengizinkan mereka untuk membunuh, untuk memusnahkan, tapi sekali lagi itu tidak mereka pakai sebagai sebuah situasi pembantaian. Kenapa? Lihatlah hal yang ketiga. Apa yang ketiga itu dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa mereka tidak mengambil, tidak mengulurkan tangan mereka terhadap barang rampasan. Artinya apa? Mereka bukan berpikir untuk menjajah, bukan berpikir untuk memusnahkan, untuk memperkaya diri, tapi sekali lagi adalah sebuah pembelaan diri. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu kita berpikir secara sederhana, apa iya Tuhan mengizinkan sebuah pembalasan? Benar, di sisi perjanjian lama hal itu terjadi. Dan kita pasti mengingat bagaimana Tuhan
membunuh anak sulung ketika bangsa Israel itu di tanah Mesir. Bagaimana kematian anak sulung itu terjadi? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini bukan mau mengatakan kepada kita bahwa kita diperbolehkan untuk membunuh, kita diperbolehkan untuk menghakimi, kita diperbolehkan untuk memusnahkan. Tapi ini ingin mengangkat sebuah kenyataan seperti apa yang dikatakan di dalam tema kita, keselamatan yang dari Tuhan. Pesan yang mau dihadirkan adalah bagaimana bangsa pilihan Tuhan itu, Israel itu, Yahudi itu diselamatkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab Tuhan teramat menyayangi, teramat mengasihi bangsa pilihannya. Dia tidak mau bangsa pilihannya itu dimusnahkan, dipunahkan oleh apapun. Sebab Tuhan percaya, sebab Tuhan tahu, sebab Tuhan yang harus kita imani tidak pernah salah pilih di dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu benar dalam pilihannya. Dan memang situasi itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan orang Yahudi ini benar secara kasat mata, sangat-sangat mengerikan. Tapi bila kita melihat dari sisi Allah, ini adalah penghukuman Allah, penghakiman Allah terhadap musuh-musuh Yahudi dan juga musuh-musuh Allah sendiri. Sebab apa? Ini juga bukan hanya bicara tentang fisik, Haman dengan rakyatnya, dengan bangsanya, dengan pemerintahannya, tapi ini juga bicara tentang keimanan. Ini bicara tentang Tuhan mereka. Sebab ketika Israel kalah, setiap ketika Yahudi kalah, dunia perjanjian lama akan mengatakan bahwa Tuhan Yahudi itu kalah, Tuhan Yahudi itu mati. Maka Tuhan menghadirkan tindakan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sekali lagi, jangan angkat dirimu menjadi hakim. Jangan biarkan dan jangan aminkan bahwa engkau diberi hak untuk membunuh. Tidak. Lagi-lagi tidak. Tapi penegasan adalah bagaimana kuasa Tuhan yang memberikan keselamatan, yang memberikan kelepasan bagi bangsa, bagi pribadi yang teraniaya, bagi pribadi yang dizolimi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan, diamlah, biarkanlah Tuhan berperang, biarkanlah Tuhan yang bertindak. Kalau firman Tuhan ini menghadirkan sebuah kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana luar biasanya cara Allah memberi dan menghadirkan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti keberadaan kita saat ini. Sama seperti keberadaan dunia perjanjian lama. Bagaimana luar biasanya Allah itu melalui Yesus Kristus yang memberikan keselamatan itu. Melampaui akal pikiran kita. Melampaui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan dia mau mati, rela disalibkan. Semua murni hanya untuk sebuah keselamatan yang bersumber dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tuhan selalu punya cara memberikan keselamatan. Tuhan selalu punya cara memberikan kelepasan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, firman Tuhan mengajarkan 3 hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, belalah dirimu kalau memang benar dirimu benar di mata Tuhan. Lalu yang kedua, jangan hadirkan penghakiman itu. Jangan hadirkan apalagi pembunuhan itu, tanda petik. Hak membalas itu adalah milik Tuhan. Maka diamlah dan biarkan Tuhan yang membalaskannya di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Percayalah akan karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Engkau merasa terhakimi, engkau merasa terzolimi, engkau seakan-akan mau dimusnahkan,
Tuhan punya cara memberikan keselamatan itu. Bahkan 1001 lebih cara Tuhan menghadirkan keselamatan di dalam kehidupanmu. Maka percayalah. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Bahkan Engkau rela mati untuk kami. Cara yang begitu luar biasa melampaui akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan itu. Dan biarlah kami menghargai keselamatan itu untuk selalu memuji memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.